Hai kawan kabinet, kabar kabinet sepekan kembali hadir dengan 3 berita pilihan. Bersama saya, Alinka Ilmarani, berikut berita pilihannya. Berita pertama, Rabu 5 Juni 2024, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan lokasi yang akan menjadi tempat upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Presiden mengatakan persiapan upacara 17-an yang akan dilakukan di kawasan Istana Kepresidenan IKN hampir selesai. Mulai dari lokasi, venue, hingga tata urut upacara. Progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN saat ini sudah mencapai 80%. Presiden pun optimistis dapat berkantor di IKN pada Juli mendatang. Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, ya ada masalah di lapangan, tadi kita cek satu persatu dari lokasi, venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli, yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Berita kedua, pemerintah terus berkomitmen menyediakan fasilitas pendidikan terbaik di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Untuk mewujudkannya, Presiden Joko Widodo kembali melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah fasilitas pendidikan pada kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur selama 3 hari pada awal Juni 2024. Adapun infrastruktur pendidikan tersebut adalah Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Nusantara, Bina Bangsa School Nusantara, dan Program Doktor Internasional Universitas Gunadarma. Sebelumnya telah dimulai juga pembangunan Nusantara Intercultural School dan revitalisasi SD Negeri 020 Sepaku. Presiden berharap hadirnya fasilitas ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama IKN, dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Keberadaan sarana pendidikan ini juga akan melengkapi fasilitas yang ada di IKN. Ya ini kan tahapan-tahapan, ada pertama bangunan pemerintah, ada kemudian keuangan, kemudian ada olahraga, kemudian yang 2 hari ini yang banyak adalah bidang pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun universitas. Saya kira semuanya berjalan. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik. Berita ketiga, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menetapkan Kota Tual dan Kepulauan Aru di Maluku sebagai lokasi modeling penangkapan ikan terukur atau PIT. Pelaksanaan modeling PIT ini menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, untuk menerapkan modeling PIT, pihaknya telah menyiapkan berbagai infrastruktur, mulai dari sistem pengawasan pergerakan kapal berbasis satelit, aplikasi IPIT, penguatan sumber daya manusia, hingga ekosistem industri hilir perikanan. Penerapan modeling ini diproyeksikan dapat menambah produksi tangkapan mencapai 4.578 ton per bulan dengan nilai transaksi sebesar 48,4 miliar rupiah. Modeling ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, terutama masyarakat lokal. Semoga secara terus-menerus tentu kita akan memberikan bantuan, asistensi, dan dukungan. Jadi tidak hanya tadi bantuan-bantuan dalam bentuk peralatan VMS, tapi kita juga sudah mulai bicara dengan teknologi-teknologi yang terbarukan, ya, yang untuk bisa komunikasi dengan kapal, ya, dan seterusnya. Dan kemudian bantuan-bantuan kapal mudah-mudahan tidak lagi dalam kapal-kapal yang kecil seperti ini, tapi kapal-kapal yang kemudian bisa menjadi lebih sehat, lebih baik lagi, sehingga nelayan-nelayan lokal ini adalah nelayan-nelayan yang produktif dan kemudian bisa menjadi lebih sejahtera. Itu tadi 3 berita pilihannya. Alinka Ilmarani, kabar kabinet sepekan, pamit.